Masih dengan saya Mulyadi Elhan Zakaria. Pada segmen kali ini saya akan mereview terkait perhutanan sosial, salah satu program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Perhutanan sosial, pengertian, skema, PIAPS, dan implementasi. Perhutanan sosial merupakan program yang saat ini menjadi salah satu fokus utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia. Perhutanan sosial sendiri memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini dilatar belakangi karena pada saat sekarang pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, memiliki dua agenda besar. Sebanyak dua agenda besar tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif. Agenda besar dari KLHK ini menjadi fokus utama dalam program-program yang akan dijalankan ke depan. Berdasarkan dua agenda tersebut, maka pemerintah dalam hal ini KLHK membuat satu program yang dapat menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan rakyat dan pelestarian hutan. Program yang diusung ini adalah program perhutanan sosial. Program ini memiliki paradigma bahwa pembangunan tidak hanya dilakukan mulai dari kota, melainkan pembangunan juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat pinggiran atau masyarakat sekitar hutan. Program ini juga memiliki tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu lahan, kesempatan berusaha, dan sumber daya manusia. Komitmen KLHK ini tidak main-main. Buktinya adalah adanya lahan seluas 12,7 juta hektar lahan yang siap untuk dijadikan objek program unggulan KLHK ini. Program ini pula adalah penjabaran dari Nawacita yang diusung oleh Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Yang pertama, pengertian dan tujuan perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal ini, maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Berdasarkan Permen LHK nomor 83 tahun 2016, tujuan dari program ini adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan, dan hutan adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Program ini memiliki prinsip-prinsip dasar, diantaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat. Yang kedua, skema perhutanan sosial. Program ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah hutan desa atau HD, hutan kemasyarakatan atau HKM, hutan tanaman rakyat atau HTR atau IPHPS, hutan adat atau HA, dan kemitraan kehutanan. Hutan desa atau HD adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa dengan tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Hutan kemasyarakatan atau HKM adalah hutan negara yang dimana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar tercipta kesejahteraan. Hutan tanaman rakyat atau HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silviculture untuk menjamin kelestarian hutan. Hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara. Poin ketiga adalah peta indikatif areal perhutanan sosial atau PIAPS. PIAPS atau peta indikatif areal perhutanan sosial adalah peta yang merupakan lampiran dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 4865 tahun 2017. Peta ini memiliki skala 1:250.000 yang terdiri atas 291 sheet yang dapat diunduh pada halaman resmi web GIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PIAPS sendiri dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. PIAPS ini menjadi dasar dalam pemberian izin-izin perhutanan sosial. Izin-izin ini diantaranya adalah HPHD, Hak Pengelolaan Hutan Desa, IUPHKM,
izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan IUPHHK HTR, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman rakyat. PIAPS ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan direvisi setiap 6 bulan sekali yang dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi pianologi kehutanan dan tata lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PIAPS ini dibuat dengan prioritas untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut, dan atau restorasi ekosistem. Poin keempat, peraturan mengenai perhutanan sosial. Peraturan mengenai program yang sedang naik daun ini dibahas dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016. Selain itu, terdapat berbagai peraturan lainnya yang membahas lebih detail mengenai program ini dan hal terkaitnya, antara lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau KLHK Nomor 13 Tahun 2016 tentang pedoman verifikasi permohonan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman rakyat atau IUPHHK HTR. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pengelolaan hutan adat yang dikembalikan kepada masyarakat hutan adat dan hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan tanah adat yang harus dilestarikan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Poin kelima, tata cara permohonan skema perhutanan sosial. Berikut kami lampirkan infografis mengenai pengajuan permohonan perhutanan sosial. Infografis ini didapatkan dari CIFOR atau Center of International Forestry Research. Poin keenam, implementasi program perhutanan sosial. Implementasi program ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, program ini mendapat berbagai dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali lembaga donor dari berbagai negara. Sebut saja negara Norwegia yang memberikan bantuan kepada KLHK dalam pembuatan sistem program ini melalui program RED yang difasilitasi oleh UNDP. Sebenarnya program ini mulai dicanangkan pada tahun 1999, di mana waktu itu semangat reformasi masih terasa. Namun dalam pelaksanaannya mengalami ketersendatan yang berarti. Pada tahun 2007, program ini mulai dilaksanakan. Namun lagi-lagi selama kurang lebih 7 tahun sampai dengan tahun 2014, program ini mengalami ketersendatan kembali. Pada periode tahun 2007 sampai dengan 2014, hanya seluas 449.104,23 hektar lahan yang berhasil melaksanakan skema perhutanan sosial. Berdasarkan kondisi tersebut, kemudian KLHK melakukan program-program percepatan perhutanan sosial. Hasil dari program-program percepatan ini cukup menggembirakan, di mana seluas 604.373,26 hektar lahan hutan legal dibuka oleh masyarakat sekitar hutan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kelestarian. Sampai saat ini terdapat 239.341 kepala keluarga yang mendapatkan izin dalam skema pengelolaan hutan berbasis perhutanan sosial. KLHK juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi bagi 2.460 kelompok untuk mengembangkan usaha program unggulan KLHK ini. Target KLHK sendiri pada tahun 2019 terdapat 5.000 kelompok yang akan difasilitasi. Akhir kata, akses legal masyarakat untuk mengelola hutan diharapkan menjadi jembatan bagi negara untuk mensejahterakan masyarakat terdepan Indonesia. Nah, sahabat pemimpin masa depan, jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan DM saya.